then everyone is happy because they see I'm happy, you know. Yeah. Because now everyone is thinking I'm sad because I was not in the selection, so I'm happy. Happy, you're happy. Eliano Reinders benar-benar menjadi nama yang paling disorot dalam beberapa waktu terakhir sebelum kemenangan Indonesia atas Arab Saudi kemarin. Dicoretnya nama pemain PSC Zwolle ini dari DSP pas lawan Jepang membuat publik bertanya-tanya dengan strategi yang dibuat Sintayong sebagai pelatih kepala. Simpang siur kabar buruk soal coaching terkait Eliano pun makin menyeruak usai sang pelatih menyebut pemainnya itu masih kurang baik buat masuk skuad utama di laga lawan Jepang. Tapi entah untuk memenuhi keinginan publik atau memang Koshin udah buka mata sama kualitas Eliano, akhirnya nama pemain Eredivisie ini pun masuk dalam daftar pemain di laga lawan Arab meski harus duduk di bangku cadangan. Sontak mengetahui adanya nama Eliano Reinders, gemuruh supporter di SUGBK benar-benar menyambut kehadiran pemain berusia 24 tahun itu ketika stadium announcer membacakan susunan pemain antara Indonesia melawan Saudi sekitar 1 jam sebelum pertandingan. Sebagai kali keduanya masuk skuad setelah debutnya melawan Bahrain pada Oktober lalu, supporter yang ada dalam stadion itu pun menyambutnya dengan teriakan paling kencang dan juga tepuk tangan. Hal ini jelas membuktikan kalau seluruh publik bak telah menunggu kiprah dari pemain yang telah tampil 92 kali di Eredivisie ini. Tapi ya sayangnya sampai peluit panjang dibunyikan pun, Eliano sama sekali tak diturunkan oleh Koshin yang pada akhirnya pemain berposisi sayap ini hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Tapi meski begitu, walaupun hampir seluruh publik menanti-nanti kiprah Eliano atau bahkan telah berekspektasi tinggi pada penampilannya, Koshin akhirnya membeberkan alasannya mengapa mencadangkan sang pemain di laga kemarin. Pertama, minimnya menit bermain di klub. Eliano Reinders menghadapi situasi sulit di level klub, di mana di Eredivisie musim ini, ia telah tampil dalam 8 pertandingan bersama PSC Zwolle dengan total waktu bermain hanya 331 menit. Dalam 3 laga terakhir pun, ia hanya mendapatkan menit bermain sangat sedikit yakni 11, 33 dan 5 menit, yang karena inilah Sintayong menjelaskan bahwa performa Eliano tidak memenuhi standar untuk masuk tim utama. Kedua, kritik dan harapan pada pemain naturalisasi. Ya, sebagai pemain naturalisasi, publik pun memiliki harapan besar agar Eliano mampu memberikan dampak signifikan pada timnas Indonesia. Namun performa yang belum maksimal membuat kepercayaan dari pelatih pun tampaknya mulai memudar. Absennya Eliano dalam beberapa laga penting termasuk saat Indonesia menang atas Arab Saudi mengindikasikan bahwa Sintayong lebih memilih pemain yang dianggap lebih siap secara fisik maupun taktis. Di sisi lain, Eliano sendiri pun menyebut bahwa ritme bermainnya di Eredivisie memang masih belum kembali ke puncak performanya. Ketiga, tantangan Eliano untuk kembali dipercaya. Bagi Eliano Reinders, absennya dia dari daftar pemain utama timnas Indonesia adalah sinyal bahwa ia harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan kepercayaan pelatih. Masih ada 4 laga kualifikasi tersisa, sehingga peluang untuk membuktikan diri pun sebenarnya masih terbuka lebar. Diketahui, Sintayong dikenal sebagai pelatih yang sangat memperhatikan kesiapan fisik dan juga mental para pemain. Oleh karena itu, Eliano perlu meningkatkan performanya di level klub dan menunjukkan komitmen penuh saat sesi latihan bersama timnas. Keempat, strategi Sintayong dan harapan pendukung. Keputusan Sintayong untuk tidak memainkan Eliano juga bisa dilihat sebagai strategi taktis, di mana dalam laga melawan Arab Saudi, Sin memilih pemain-pemain yang lebih sering bermain di level klub untuk memastikan ritme permainan yang optimal. Meski demikian, keputusan ini tetap menimbulkan perdebatan di kalangan pengamat dan pendukung, sebab banyak yang berharap Eliano diberi lebih banyak kesempatan untuk membuktikan kualitasnya.
Ya, terlepas dari apapun, kesedihan memang nampak pada raut wajah Eliano usai laga melawan Arab kemarin. Ketika rekan setimnya dengan wajah ekspresif meluapkan kegembiraannya, Eliano Reinders hanya melepas senyum malu-malu di bibirnya, di mana wajahnya pun tak seceria para koleganya. Memang wajar bila saat timnas Indonesia berpesta usai menundukkan Arab Saudi, Eliano Reinders merasa rendah diri. Karena dia pun hanya duduk di bangku cadangan ketika rekan-rekannya bertarung di lapangan, sehingga dia merasa tak punya andil atas sukses tersebut. Namun, salut untuk punggawa timnas Indonesia, terutama Rizky Ridho dan kiper Marten Pas, yang berinisiatif agar Eliano melepas rompi sebagai pemain cadangan saat euforia tengah berlangsung, sebab keduanya pun terlihat benar-benar ingin membangkitkan mental dari rekannya itu. Nah, tapi mengklarifikasi tudingan yang menyebut bahwa dirinya merasa tidak bahagia karena jarang mendapatkan kesempatan bermain dari Sintayong, Eliano menjawab satu pertanyaan besar yang membuat fansnya merasa sangat penasaran. Dalam sebuah video yang diunggah oleh staf official Timnas Indonesia di akun TikTok @sandiprasetya29, Eliano membeberkan perasaannya kepada para fans yang merasa khawatir dengan kondisinya. Then everyone is happy because they see I'm happy, you know. Because now everyone is thinking I'm sad because I was not in the selection. So, Ya, dari hal itu udah terjawab ya. Eliano buktinya happy aja kok sebenarnya. Palingan emang kita-kita aja sih yang belum kenal sama ini pemain. Yang jelas, Eliano butuh kerja keras yang lebih ekstra untuk mendapatkan kepercayaan dari Sintayong sehingga nanti bisa memperoleh kesempatan bermain pada laga Timnas Indonesia berikutnya. Eliano benar-benar masih punya kesempatan untuk membuktikan kualitasnya, dan kita pun sebagai fans percaya kok sama kamu Eliano. Jadi, ayo semangat, kita tembus mimpi ke Piala Dunia itu sama-sama. Dan di lain sisi, kemenangan atas Arab ini memang dirasa sangat penting karena targetnya 9 poin dari 3 pertandingan home yang tersisa melawan Arab, Bahrain, dan Cina. Dan melihat waktu yang dirasa masih lama, PSSI akan tetap berusaha melakukan persiapan yang lebih matang agar hasil yang didapat pun memuaskan. Ya, tim ini memang butuh kedalaman squad yang lebih balance karena dalam fase seperti ini hal-hal tak terduga kecuali Justin kena kartu bisa saja terjadi. Dan benar harapannya di bulan Maret nanti paling enggak oleh Romney udah bisa main, Miss Gilchrist dan Kevin udah sembuh, serta Eliano Reinders bisa kembali mengambil alih lagi posisi inti di klubnya agar ia bisa lebih dipercaya di timnas. Yap, Timnas Indonesia ini memang tim yang unik. Di saat semua memprediksi bakal menang, malahan kalah. Dan di saat tim ini diprediksi akan hancur, nyatanya bisa bangkit. Ya, memang begitulah kenyataannya kalau punya squad yang rata usianya di bawah 26 tahun. Tapi semoga aja di 2025 mendatang, chemistry itu udah makin nyatu. Dan kalaupun ada pemain baru lagi, moga-moga aja dia bisa langsung nyetel dengan yang lainnya. So, enjoy the moment Garuda fans. Sekali lagi, ayo kita fight menggapai mimpi untuk menuju panggung tertinggi dunia ini.